Praktik prostitusi di ibu kota seperti tak bisa diberantas. Bisnis esek-esek ini tumbuh subur di sudut-sudut Jakarta, baik yang secara terang-terangan maupun tersembunyi. Modusnya pun bermacam-macam, mulai dari yang menjajakan diri di pinggir jalan, hingga yang dibalut dengan panti pijat dan pedagang kopi asongan. Pada tahun 1998, Gubernur DKI Jakarta yang kala itu menjabat Sutioso pernah menutup lokalisasi prostitusi di Kramat Tunggak yang sempat disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Namun setelah dibubarkan, praktik prostitusi justru pindah ke tempat-tempat lain. Mereka membuat komunitas-komunitas kecil dengan tetap menjalankan praktik prostitusi skala kecil. Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017, Basuki Cahayapurnama pun angkat bicara mengenai masalah prostitusi di Jakarta. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan pembubaran prostitusi lokalisasi di Kramat Tunggak belum dapat menyelesaikan persoalan prostitusi di ibu kota. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mewacanakan adanya lokalisasi prostitusi di Jakarta. Menurut Ahok, lokalisasi prostitusi yang resmi akan memberikan beberapa manfaat. Berbeda ketika membiarkan pelacuran berkembang liar dan tersebar mulai dari kaki lima hingga hotel berbintang seperti saat ini. Namun, wacana melokalisasi prostitusi yang dilontarkan Ahok memunculkan pro dan kontra. Sebagian menolak bila pelacuran dilokalisasi, sementara pihak lain mendukung didirikannya lokalisasi. Masing-masing pihak pun memiliki argumentasinya sendiri. Ditemui di SCTV Tower Jakarta, Rabu 15 Januari 2014, Ahok pun mengemukakan alasannya mengusulkan lokalisasi prostitusi. Sebetulnya itu tidak ada orang manapun yang setuju ada prostitusi. Tetapi daripada kita diam-diam tahu ada prostitusi tapi pura-pura tidak tahu, penyebaran HIV itu 5 kali lebih banyak ibu rumah tangga daripada si PSK. Kasihan kan orang baik-baik, nggak pernah selingkuh, nggak pernah apa-apa, kena HIV. Nah itu yang saya maksud gitu loh. Nah lebih baik kalau lokalisasi kita bisa mengawasi, bisa mengkhotbahin mereka lebih jelas gitu loh. Tapi yang di luar itu kita betul tangkap. Jadi kita jadi orang harus bijak gitu loh. Ini yang saya maksud gitu loh. Ya kan, kalau Anda mau seperti itu, kalau gitu gimana? Nggak boleh pakai. Kalau dites HIV tembak aja kalau gitu. Kumpulin tentara, orang dites HIV positif bunuh aja. Daripada nyebarin penyakit kan. Kita nggak bisa, kita bukan Tuhan. Hanya satu pembuat hukum di dunia ini, Tuhan. Dan hanya ada satu hakim dunia ini, Tuhan. Makanya ketika Nabi Isa diminta merajam pelacur yang tertangkap, orang berzina, dihukum mati, Nabi Isa bilang begini, yang tidak pernah berdosa, yang merajam duluan. Dan tidak ada seorang rabi manapun yang berani merajam. Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Namanya lagu Titik Puspa itu baik banget, Kupu-Kupu Malam. Aku suka tuh menangis dalam tawa-tawa dan menangis. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya. Itu lagu itu jelas. Itu pengalaman pribadi dia ketemu orang yang PSK. Akhirnya setelah didoakan ke Titik Puspa, saya ketemu Titik Puspa cerita. Orang itu bertobat sebagai suami yang baik. Nggak ada orang lahir di dunia mau jadi pelacur. Nggak ada yang mau jadi PSK. Nah sekarang bagaimana menemukan mereka yang terhilang ini, ditobatkan sampai balik. Nah sekarang nggak bisa dikontrol semua. Jadi kita boleh fanatik, saya juga fanatik. Saya fanatik loh, saya menganut prinsip tidak ada seks sebelum nikah loh. Saya fanatik. Tapi Anda fanatik bukan berarti harus menghakimi orang, membunuh orang. Yang karena dia salah, dia dosa. Itu harus dibedakan gitu.